Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, di hari Jum'ah ya, di senja yang ceria ya, kita lanjutkan kajian-kajian kita, dan kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita karena Gusti Allah Agung memberikan kita sehat. Maka mari kesehatan ini yang dianugerahkan kepada kita gunakan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif ya. Dan untuk teman-teman kita yang lagi diuji sakit, kita doakan juga semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan recovery, sembuh kembali. Amin amin ya robbal alamin. Enggak, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya lepas ya dari tema yang kemarin, dia sudah lepas. Cuman seperti yang telah aku janjikan, ada ayat khususnya surat An-Nisa 97 yang itu kemarin sudah kita nukil ya, tentang hijrah, dan itu perlu kita kaji secara tersendiri ya. Maka dalam rangka itulah aku melanjutkan dari apa yang telah kita kaji bersama kemarin tentang hijrah. Tetapi ini sebetulnya sudah lepas, ini sudah tema baru ya. Kemarin kan yang hijrah seri 2 itu tamat sudah. Oke, tajuk kajian kita adalah kemana hendak berpihak ya. Kemana, karena apa ini? Aduh merah. Tuh lampunya nggak kurang terang kan? Kemana ya? Oh, kurang terang pasangin itu. Kemana hendak aku kalau nulis mesti naik turun. Dari sini, ke mana ya, hendak ya, memihak. Ini kajian ini kalau kita kaitkan dengan sebuah pernyataan Samuel Huntington tentang perang peradaban, ini bagus ini. Tapi nantilah ya, apa kita perlu membahas tentang apa yang disebutnya dikatakan oleh Samuel Huntington tentang perang peradaban ya. Huru hara zaman akhir ya, gini ya. Huru hara zaman akhir ya. Kemana hendak memihak, huru hara zaman akhir. Jadi seperti yang aku sudah bilang kemarin ya, sebetulnya sejarah itu cenderung berulang ya. Substansinya sama dia, tapi nanti yang berubah itu lokusnya berubah, tempusnya juga berubah. Namun demikian substansinya tetap aja sama ya. Jadi ini peristiwa yang terjadi sekitar abad 6 dan abad ke-7 ketika Kanjeng Nabi itu mendakwakan Islam ya. Sehingga mampu membangun Madinah Al-Munawwarah, itu akan kita tarik ke dimensi tempus yang sekarang ini. Dan ternyata seperti yang aku bilang tadi, selalu update ya. Selalu update karena substansinya sama sih, tentang keberpihakan ini ya. Tentang keberpihakan. Oke, aku bacakan dulu Quran surat Al-Baqarah surat 224 ya. Quran surat Al-Baqarah surat 224.
ya. 224 nanti terus ke 225 ya. 225 dan ya di 225 itu ya. 224 225. Sebelumnya aku punya cerita dulu ya. Aku ceritakan sama kalian ya. 225. Oke. Begini. Ketika itu tahun 83 atau 84 sekitar itulah ya. 83 84 ya. Atau tepatnya 84 mungkin. Jadi gini, aku dengan bapakku itu sangat demokrasi ya. Kami setelah Ba'da Isya itu biasanya duduk di teras ya, ngobrol, diskusi lepas tentang apa saja. Ketemu, alhamdulillah, nggak ketemu biasa saja gitu. Jadi memang suasana demokrasi itu sudah terbangun ya dari sejak aku masih kecil, dan itu dibangun oleh orang tuaku ya, entah itu by design atau karena mengalir saja, tapi faktanya memang sangat demokrasi sekali ya. Berbeda pendapat itu tidak ada masalah. Namanya pada waktu itu aku era-era remaja ya. Kalian tahu ya ilmu kanuragan, tahu ya? Ilmu kanuragan itu ilmu kesaktian ya, sakti. Bapakku itu jagoan gitu ya. Jadi punya ilmu kanuragan itu jagoan. Jadi kalau megang orang itu ya, itu sekali pegang orang itu enggak bergerak gitu. Tahun 80-an daerahku di Sumatera sana itu tempat larinya Petrus. Dulu ada, nggak tahu ini kalau anak-anak milenial tahu nggak Petrus, tanya sama orang tuamu ya. Jadi ada sebuah kebijakan pemerintah pada saat itu ya. Itu bajingan-bajingan tengik yang bikin onar masyarakat itu ditembak semua ya, dan alhamdulillah akhirnya memang aman kehidupan kita ya. Namanya Petrus, penembak misterius. Dan itu para bajingan-bajingan itu ya khususnya dari tanah Jawa larinya ke Sumatera, ke tempat kami ya. Ke tempat kami. Dan pada waktu itu ternyata bukan hanya bajingannya, bosnya bajingan ikut lari juga. Ikut lari. Namanya Mbah Sarko ya, bos bajingannya itu. Jadi ikut lari juga gitu. Lah kami kan, orang tuaku kan bisnis ya, buka warung gitu, atau ya katakan warung gitulah ya. Jual sembako kebutuhan sehari-hari gitu. Di pasar gitu. Semua warung-warung itu dipinjemi ya, diutangi gitu ya. Tetapi dari informasi yang aku dengar nggak dibayar, atau bahasa gampangannya dikompas gitulah ya. Tahulah ya kalian dikompas ya. Tapi ketika pinjam di warungku itu enggak. Aku masih ingat itu 20.000. Kala itu 20.000 cukup besar ya. Itu dikembalikan. Dibayar maksudnya. Jadi enggak dikemplang gitu ya. Dari situ aku menyimpulkan, meskipun itu masih belum tentu benar ya, hipotatif lah ya, bukan kesimpulan. Sepertinya sesama orang yang punya kedikjayaan itu ada sinyal gitu loh untuk saling menghormati ya. Mbah ini kan jagoannya atau Pak Lurahnya penjahat-penjahat ini kan dia juga punya ilmu gitu lah ya. Punya kesaktian, punya kanuragan. Bapakku juga punya. Sepertinya sesama punya itu ada getaran resonansi atau gimana sehingga saling menghormati gitu ya. Meskipun sorry, bapakku bilang tentang apa yang bapakku miliki sudah dia buang semua, tapi ternyatanya ya apakah memang dibuang semua atau gimana, nggak tahu aku ya. Pernah satu saat pada waktu itu aku lupa, masih semester awal, aku pulang ke Sumatera gitu. Kalau kalian lihat atau kalian pernah dengar ya, meskipun tidak pernah lihat videonya, itu ada sebuah lagu dangdut namanya itu diberi judul Pasrah ya. Lagu itu era itu sangat
sangat populer sekali, dan itu karya dari Leo Waldi, ingatku, lagu Pasrah itu ya. Ketika aku pulang kebetulan ada tetangga, tapi sudah berhubungan baik seperti keluarga gitu, mantu ya. Nah, di daerahku sana di Sumatera, kalau orang mampu itu mantu mesti nanggap orkes ya, orkes Melayu. Dan pada waktu itu kebetulan aku pulang liburan semester, aku nyanyi ya, nyumbang lagu, yaitu lagunya Pasrah itu tadi ya. Begitu aku turun dari panggung, itu ada keributan, berantem gitu ya. Bapakku lari untuk ngejar, ada apa ini ya, dikirain bapakku yang berantem aku. Ternyata enggak, yang berantem itu justru kakak adik, sama-sama masih keluarganya yang punya rumah, yang punya hajat itu. Dan orang nggak ada yang berani misah. Nggak ada yang berani misah, karena salah satunya yang namanya Om Sugeng itu orangnya tinggi besar. Kalau bapakku sama aku tinggi, bapakku kecil ya, tidak tinggi gitu. Nggak ada yang berani misah. Akhirnya bapakku dipegang sama bapakku, putar gini, akhirnya dua-duanya disuruh pisah ya, pisah. Nah begitu pulang, kami pulang, aku, mamaku, bapakku pulang dari orkes, pulang ke rumah gitu ya, udah selesai acara pernikahannya. Itu bapakku jalannya pincang. Aku masih ingat, bapakku mikir, loh kenapa kok aku jalan pincang gitu. Tentunya bapakku mungkin gengsi lah ya, baru misal orang berantem kok jalannya pincang, jangan-jangan kena tendang sendiri atau gimana gitu. Tapi nyatanya bapakku pincang gitu. Nah, setelah sampai rumah diketahui ternyata hak sepatunya itu patah. Hak sepatunya bapakku patah. Ya pantas saja pincang karena tinggi sebelah sepatunya. Kan kalau kita misah orang, kedudukan kaki-kaki kita, kuda-kuda kita itu harus kuat. Apalagi yang kita pegang tuh orang yang secara fisik ini lebih besar dari kita ya. Jadi kuda-kuda kita, kaki kita itu harus kokoh gitu. Ya mungkin ketika bapakku menetapkan kuda-kuda ya, kakinya itu ya, nah di situ hak sepatunya patah, jadi pulang pincang itu. Oke, itu salah satu contoh ya, di samping yang bosnya penjahat-penjahat yang diuber oleh Petrus tadi, terus memisah orang yang tukaran, kalau orang Jawa bilang berantem di tempat pesta, itu dua contoh. Yang dari itu aku tahu, oh ternyata bapakku ini masih jago juga ya. Artinya apa yang dia miliki dulu itu, kalau ngakunya sama aku kan dibuang, tapi ternyata enggak juga ya, masih jago juga gitu. Bayangkan bosnya penjahat dari tanah Jawa yang lari ke Sumatera itu sama bapakku aja angkat topi, hormat gitu loh ya. Kan berarti levelnya sudah bisa kita bayangkan. Bukan penjahat, bosnya penjahat gitu, angkat topi gitu ya. Oke. Singkat kata, sore hari jadi kami kalau habis sholat maghrib duduk-duduk di depan sambil nunggu isya gitu. Aku bilang begini, Pak, aku ajarin dong ilmunya yang kesaktiannya itu gitu. Terus bapakku dengan tenang bilang, nggak usah, untuk apa kamu gitu. Wah, aku yang mikir, bapakku nggak mau ngajarin aku ya, karena aku berpikir daripada aku cari guru orang lain kan, kenapa aku nggak berguru ke bapakku, orang bapakku juga jagoan kan. Aku berpikir sederhana begitu, tapi nyatanya bapakku nggak mau ya. Sampai suatu ketika ya, aku cari guru dan akhirnya kami sepakat di Wejang ya, di rumahku yang lain ya, ada tempat lain gitulah ya, jaraknya sekitar hampir 1 kilo lah ya, 1 kilo nggak sampai lah 1 kilo ya, tapi ya mendekati 1 kilometer ya jaraknya itu. Jadi di rumah yang lain gitu. Ketika aku di Wejang itu bapakku datang, itu maghrib juga, itu pada maghrib ya. Ketika bapakku datang, aku bisa pastikan itu bapakku, karena kami di dalam gini, jadi sudah transaksi ini ya, 4 mata aku dan guru. Akhirnya aku cari guru kan, begitu mau ilmu mau diberikan, mau transaksi gitu, bapakku datang. Aku bisa pastikan bapakku karena suara motornya itu Vespa, dan di daerahku tidak ada orang yang mau naik Vespa kecuali bapakku. Jadi aku bisa pastikan itu yang datang bapakku. Ternyata benar, yang datang bapakku.
Pertanyaannya, dari mana bapakku bisa tahu kalau aku sedang mencari ilmu? Itu sampai sekarang misteri yang belum terpecahkan, padahal jaraknya dari rumahku itu hampir 1 kiloan kurang lebihnya. Ya. Nah, intinya aku kan tanya ini, kenapa sih Pak aku kok nggak boleh belajar ilmu-ilmu kanuragan, kesaktian seperti itu? Gitu. Sangat simpel bapakku menjawab. Jadi bapakku dulu itu berguru itu 12 orang sama teman-temannya ya. Jadi kalau di jalan itu dirampok sepeda, dikasihkan aja, nggak perlu dilawan rampoknya, dikasihkan aja, nanti rampoknya gini aja, dia nggak bisa jalan. Jadi sepedanya tetap di situ aja dipegangi rampoknya. Jadi nggak perlu buang-buang energi. Ya pergi dirampok di tengah jalan, kasihkan aja sepedanya, dia mau apa kasihkan. Tapi dia nggak akan bisa beranjak dari tempat dia berdiri si rampok itu. Itu salah satu contohnya ya. Oke. Akhirnya bapakku memberikan penjelasan dengan tenang, dengan suara yang bariton ya, berat, ngebas gitu. Sederhana jawabannya. Bapakku bilang begini, zaman bapak dengan zamanmu beda Le. Gitu. Zaman bapak dulu itu penuh pemberontakan. Sekarang zaman kamu sudah zaman modern, ilmu-ilmu gitu sudah tidak perlu. Yang penting kamu sekolah yang baik, yang pintar. Itu alasannya sangat sederhana sekali. Jadi era bapakku itu era pemberontakan, ya. Sedangkan aku sudah aman, negara sudah aman, sudah tidak ada apa-apa. Untuk apa ilmu-ilmu gitu loh. Sederhananya kira-kira begitulah yang dimaksudkan oleh bapakku, ya. Jadi kalian tahu ya, kehidupan kami di Sumatera itu lebih berat daripada kehidupan saudara-saudara yang ada di tanah Jawa. Karena kalau di Jawa itu ada 2 pilihan, ada 2 keberpihakan, Republik Indonesia atau PKI. Kan hanya itu. Tapi kalau di Sumatera 3 pilihan, Republik Indonesia, PKI, PRRI. Coba. Kita kalau kedatangan pemberontak itu ditanyai ikut mana? Ya kita tinggal yang datang itu siapa? Ikut PKI. Kalau yang datang itu PKI, kita bilang ya ikut PKI. Memangnya mau mampus bilang ikut NKRI? Yang datang PRRI kita bilang ya ikut PRRI. Nanti yang datang TNI, Tentara Nasional kita, ya kita bilang ikut Indonesia, Republik Indonesia. Karena apa? Orang-orang seperti kita di kampung-kampung itu ya di orang-orang kampung gitulah ya. Itu kan yang penting dia aman. Gitu loh. Tetapi di dalam hatinya tentunya sebagai orang Indonesia ya berpihak kepada Indonesia dong, nggak mungkin berpihak kepada pemberontak gitu. Ya itulah yang disampaikan bapakku, kenapa sehingga akhirnya bapakku itu berguru, mencari guru punya kesaktian itu, karena zaman bapakku itu begitu. Dan kami berat di Sumatera karena ada 2 pemberontaknya, sama republiknya Indonesianya 3 gitu loh. Jadi keberpihakan tuh yang mana gitu loh ya. Nah, maksudnya bapakku ikut cari ilmu seperti itu kan untuk menjaga diri gitu ya, bukan untuk sebuah arogansi, bukan gitu ya. Jadi ada lembu sekilan itu, kalau kita benda tajam tuh nggak bisa. Sebetulnya sih kalau penjelasannya bukannya nggak mempan, dia nggak akan pernah menyentuh kulit kita. Benda tajam apa gitu ya. Ada lagi lembu sekilan, ada lagi Sri Gunting. Sri Gunting itu kalau dia pegang orang itu nggak bisa bergerak sudah. Ada lagi orang yang sekali pukul itu nggak boleh itu, karena begitu orang pukul jatuh. Kita pukul orang itu jatuh, itu nggak boleh untuk sembarangan. Ada Bandung, Bondowoso, aduh banyak lah ya. Karena bapakku juga kalau mamaku kan dekat ke santrinya ya. Kalau bapakku itu seperti yang aku pernah sampaikan lebih ke kejawennya ya. Tapi alhamdulillah akhirnya juga taat ya sampai menutup mata keislamannya ya. Gitu. Jadi itu keberpihakan ya. Berpihak mana? Kalau di Sumatera 3, berpihak Republik Indonesia, berpihak PKI, berpihak PRRI. Tergantung yang datang ke rumah kita, pemberontak yang mana. Kalau pemberontak yang PRRI ya kita bilang kita ikut PRRI. Memangnya mau mampus bilang
bisa kepala dijedor. Kalau bilang NKRI ikut Republik, dulu mungkin nggak ada istilah, belum ada istilah NKRI ya, apa sudah ada juga nggak tahu ya. Jadi kalau datang PKI ya PKI gitu loh. Pola keberpihakannya itu seperti itu. Kalau yang di tanah Jawa enak cuma dua, Indonesia, Republik Indonesia atau PKI. Itu aja. Kalau di Sumatera kami tiga. Ya, meskipun dalam hati tentunya kita ya Indonesia dong, ya. Oke, itu sekilas cerita yang itu nanti ingin menjadikan entry point kita masuk menjelaskan masalah ini. Oke. Yang perlu kalian pahami dulu, kantongi dulu ya. Ketika keluarga kami kedatangan pemberontak, kami ya tinggal ikut pemberontaknya dari mana? PKI ya kita bilang PKI. PRRI kita bilang PRRI. TNI Republik Indonesia kita bilang Republik Indonesia. Itu pengakuan kita. Tapi masalah hati ya tentunya Republik Indonesia kan gitu. Cuman kan bunuh diri kalau begitu PKI datang kita bilang Republik Indonesia, atau PRRI datang kita bilang Republik Indonesia gitu. Ya. Oke, paham ya di situ ya. Kalau sudah paham, aku bawa ke era sahabat ya. Jadi ada seorang sahabat bernama Amir bin Yasir. Ya. Beliau ini ketika hijrah itu tertangkap. Kemarin kita sudah cerita hijrah ya. Ketika hijrah mau berangkat ke Madinah itu tertangkap dengan pasukan-pasukan kafir-kafir itu. Kafir-kafir pagan Mekah itu tertangkap. Akhirnya dibawa kembali ke Mekah gitu. Ya. Ketika sampai di Mekah ya, Kang Amir ini atau Cak Amir kalau di Jawa Timur, atau Mas Amir ini ya, kalau kita kan orang Jawa begitu, diberi dua pilihan, tetap Islam atau kembali kepada kafir. Kalau tetap Islam, eksekusi, mati. Kalau kembali kepada kafir, dibiarkan hidup. Cak Amir ini minder. Ya. Minder. Kenapa minder? Dia punya pengalaman buruk tentang dua orang tuanya. Bapaknya yang dieksekusi dan mamanya yang dieksekusi, ditusuk sampai mati. Bapaknya yang dipancung apa digantung itu mati. Karena apa? Mempertahankan akidah Islam. Diperlakukan seperti itu oleh kafir-kafir pagan. Ya. Kafir-kafir pagan Arab Quraisy jelebo-jelebo itu. Ya. Nah, dari sini nanti kalian tahu. Kadang-kadang kan orang nggak tahu ya, tapi kok dijelaskan juga ya memang dasarnya mereka nggak mau cari tahu. Ya, maunya hanya mau menyudutkan bahwa Islam itu suka memerangi, suka memancung, suka begini. Lihat duduk permasalahannya. Bahwa semua cerita perang dalam Al-Qur'an itu dalam tahap defensif, alias bertahan, bukan ofensif menyerang. Makanya kalau bicara tentang peperangan itu harus holistik, dibaca semua, sehingga gambarannya itu kalau kita bikin parcel itu lengkap, utuh. Lah kalau cuma satu ayat aja, ketika di situ ada perintah pancunglah leher mereka, terus kamu nyocot bahwa Islam itu jahat, suka perang, suka bunuh orang, ya karena goblokmu sendiri nggak tahu sehingga kamu nyocot seperti itu. Gitu. Yang repotnya lagi kalau dijelaskan bahwa Al-Quran tidak begitu duduk permasalahannya, nggak mau tahu, ya sudah, tidak perlu dijelaskan, biarin aja. Ya. Karena kafir-kafir yang tanya itu belum tentu dia benar-benar tanya untuk cari tahu. Bisa jadi dia hanya maunya memang mau mendiskreditkan Islam. Kalau sudah begitu tidak perlu dijelaskan. Apa kata dia ya biarin aja, nggak usah ditanggapi. Karena percuma kita jelaskan juga dia tidak mau tahu. Gitu loh ya. Makanya kalau ada orang bertanya tentang ayat-ayat perang itu kita jelaskan kalau memang dia memang mau bertanya. Sehingga bagaimana? Konsep perang dalam Islam itu ada aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Ya. Jadi kembali
ke Amir ini, Cak Amir ini, begitu lihat peristiwa masa lalu bagaimana kedua orang tuanya ketika mempertahankan Islam akhirnya dieksekusi sampai mati, ya ngeper juga, ya. Cak Amirnya ngeper juga, ya. Ngeper dong ya. Itu manusiawi sekali gitu. Waduh, gimana ini ya. Akhirnya ketika Cak Amir ya disuruh ngikut balik kafir, ya wis lah balik kafir aja. Gitu ya. Terus hukumnya tuh gimana? Gitulah. Hukumnya orang sudah iman Islam balik lagi kafir gitu ya. Maka kita lihat pertama di 224 ya. 224. Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat Al-Baqarah surat 2 nomor ayatnya 224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah ya dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Ini biasanya ada yang bertanya kenapa dikasih tanda kurung seperti ini ya, nama itu dikurung ya. Adapun tanda kurung di dalam Al-Quran itu untuk memperjelas. Kalau misalkan tanpa tanda kurung kamu sudah tahu ya tidak perlu gitu aja ya. Dan kebiasaan itu begitu. Dalam bersumpah untuk memastikan supaya lawan kita itu percaya terhadap kita itu menyebut nama Allah. Gitu ya. Maka ada salah satu pendapat dari teman Kristen, aku pernah diskusi, sebetulnya YHWH itu jangan sebut nama Allahmu sembarangan, itu bukan tidak boleh disebut, maksudnya tidak boleh dibawa dalam sumpah palsu gitu loh sebetulnya. Ada yang berpendapat seperti itu ya, meskipun secara mainstream berpendapat mereka tidak boleh menyebut nama Allah ya, nama YHWH itu akhirnya diganti dengan sepanggilan-panggilan ya, panggilan-panggilan seperti Adonai gitu ya. Itu nanti lain hal lah ya kita bicarakan. Tapi intinya begitu. Untuk membuat orang percaya maka kita harus bersumpah atas nama Allah. Ya masalahnya ya, bagaimana kalau sumpah itu bohong ya, tapi kita pakai nama Allah. Gitu loh. Sekarang dilihat konteksnya ya. Baca ayat 225 ya. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi yang berbicara itu, yang dinilai itu oleh Allah hati ya. Seperti Cak Amir tadi, tentunya dia supaya kafir-kafir Quraisy yang menangkap dia itu dia percaya sama dia, ya dia sumpahnya atas nama Allah ya, supaya tidak dieksekusi mati seperti kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Nah, terus bagaimana hukumnya itu? Maka dijawab ya, yang benar itu ada dalam hatimu ya. Kalau sumpahmu itu karena kamu terdesak, bukan kesengajaan yang memang kamu sukai ya, karena suasana memang mendesak kamu, itu tidak apa-apa. Sama seperti tadi introduction yang aku sampaikan, keluarga kami terdesak, tapi hati kami tetap Indonesia, terdesak antara PKI dan PRRI. Kalau kami bilang terus terang ya dihabisi satu keluarga motor kabeh. Gitu. Paham ya? Di sini udah permasalahannya paham ya? Jadi Cak Amir tadi ya, Amir bin Yasir tadi itu supaya tidak dieksekusi, dia memberikan sumpah itu dengan atas nama Allah, itu hukumnya gimana? Maka dijawab ya oleh surat 225 ini, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi dimaafin, diampunin karena Allah lihat hatinya. Hatinya si Amir ini tetap Islam.
Meskipun ketika di hadapan algojo kafir pagan Quraisy itu ya tentunya dia ya sudahlah aku tak ikut, kembali kafir lagi gitu. Karena apa? Kalau nggak gitu dia dihabisi juga seperti bapak mamanya. Nah, ya. Jadi yang hal-hal seperti itu diampuni sama Allah. Ya. Menggunakan sumpah atas nama dalam keadaan kepepet seperti itu diampuni sama Allah. Karena apa? Allah lihat hatinya. Hatinya dia berpihak kemana? Makanya kan kemana hendak memihak. Ya, Amir tetap berpihak ke Islam, hatinya tetap Islam meskipun ucapannya demi menghindari dari eksekusi para kafir Quraisy itu mengatakan dia kembali kepada kekafirannya. Ya, oke, sampai sini paham ya? Oke, sampai sini paham. Sekarang kita ke surat An-Nisa ya. Buka suratmu, surat 4. Kita mulai dari 97 coba. 97 97 ya. 97 95 dulu ya. Tapi nanti kita fokusnya mulai 97 ya. Quran ya. Surat An-Nisa surat 4. Kita mulai di 95 lah ya. 95 ya, nanti ini plus ini tadi ya. Kita mulai di 95. Begini, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang ya, tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Aku sudah sampaikan kemarin, jihad itu dengan hartamu, dengan jiwamu. Ya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk-duduk tidak ikut berperang, padahal dia tidak ada yang menghalanginya untuk ikut berperang. Ya, kepada masing-masing Allah menjanjikan yang baik dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk-duduk ya dengan pahala yang besar. Tentunya ya beda dong ya. Orang yang satu berangkat perang, yang satu cuma duduk-duduk, masa mau disamakan ya. Yaitu beberapa derajat daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke. Di surat yang ke-95 ya, itu ceritanya waktu ayat ini dibacakan oleh Kanjeng Nabi itu di samping atau di belakang Kanjeng Nabi itu ada Umi Maktum gitu ya. Umi Maktum berkata atau terus aku ini bagaimana? Aku ini buta gitu ya. Maka terus dilengkapi kan, tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk-duduk ya, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Artinya apa? Seperti Pak Umi Maktum ini ya dimaklumi karena dia kan uzur gitu loh ya. Oke. Sekarang kita masuk ke 97. 95 sudah, 96 sudah, 97. Nah, ini mulai fokus kita. Kan kemarin aku janjikan ini 97. Supaya clear aku kasih warna merah. Jadi gini aja ya, supaya enggak gini nanti panjang nih. Kan ini panjang aja, gini aja. Mulai 97. Sesungguhnya ya, berapa jam? 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menjalimi diri sendiri, mereka bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi," maksudnya di Mekah ya. Maksudnya malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas hingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Jadi bukan hanya Mekah itu aja, bumi Allah itu luas. Kenapa kamu nggak hijrah gitu loh maksudnya ya. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, aku jelaskan dulu. Setelah aku baca ini ya,
Ini bagus ini, kamu beli buku ini, tidak terlalu mahal kok, ini cuma 60. Ini ya, nampak gitu. Ya, ini Asbabun Nuzul ya. Bagus ini, Asbabun Nuzul ini bagus. Ada beberapa riwayat ya. Aku baca ada 3. Iya, 3 riwayat itu yang menjadi Asbabun Nuzul dari ayat yang ke-97 dari surat An-Nisa ini. Tapi ya aku bacakan salah satu aja lah ya, nggak usah semuanya. Begini asbabun nuzulnya. Kemarin sudah aku pernah singgung ya di seri kedua tentang hijrah ya. Jadi ketika Kanjeng Nabi dan para pengikutnya umat Islam itu hijrah menjadi kaum muhajirin, pindah diterima baik oleh kaum-kaum Ansor di Madinah, itu ada umat Islam, artinya dia sudah masuk Islam, sudah mengikuti Kanjeng Nabi, menerima dakwah kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak mau hijrah, gitu loh. Tidak mau hijrah. Ini peristiwanya ini perang Badar ini, ya. Tidak mau hijrah, dia tetap di Mekah, gitu ya. Makanya ketika Kanjeng Nabi, makanya kan sudah aku jelaskan 3 tak terpisahkan itu. Kamu pahami video itu, kamu ketik judulnya Subandite Sukoco 3 tak terpisahkan, itu tentang Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Al-Akhwan itu perlu teritorial, itu harus dikuasai. Seperti kemarin aku bilang, kenapa sih Kanjeng Nabi harus hijrah? Karena teritorial Mekah itu tidak dikuasai, tidak under kontrol Kanjeng Nabi, tidak dalam under kontrol umat Islam. Di sana kontrolnya dipegang oleh kafir-kafir pagan, sehingga Islam tidak bisa ditegakkan. Dan mereka di sana full intimidasi, sampai nyawa pun itu terancam, gitu loh. Ya. Makanya kamu lihat di video yang sudah lama, udah setahunan aku unggah itu, 3 tak terpisahkan. Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Itu kamu belajar. Jadi Quran ya, Al-Insan manusia, Akhwan teritorial. Seperti ini aku bisa bikin kajian di sini, shooting teritorialnya meskipun kontrak ini ya, tapi kan sudah aku kuasai. Orang aku sudah kontrak ini. Makanya mohon doanya supaya punya rumah sendiri, nanti punya studio yang memang studio. Kalau ini kan ya yang penting bisa lah ya, sekedar untuk ya seperti inilah keadaannya ya. Kan kalau kita nunggu semuanya semuanya normal, semuanya bagus, semuanya secara teknis terpenuhi studionya, ya kapan mau dakwanya ya. Ya sudahlah, kita dakwah, lakukan aja apa yang bisa dilakukan dahulu, sambil berdoa, berusaha nanti bisa punya rumah, bisa studio sendiri, jadi enak. Dan kapanpun aku mau rekam ya, tidak ada gangguan suara atau apa sekalinya gitu. Oke. Itu artinya teritorial itu perlu dikuasai ya. Perlu dikuasai. Nah, setelah Madinah dikuasai, akhirnya Kanjeng Nabi kan memproklamirkan Islam itu diproklamirkan. Ini loh, di sini kami mengaktualisasikan Islam. Ya. Abu Jahal dan konco-konconya yang pagan, jelebo, bodoh, musyrik, syirik nggak tinggal diam. Nah, akhirnya terjadi peperangan. Itulah yang disebut perang Badar, di mana jumlah kita kecil saat itu, jumlah kaum muslimin kecil, gitu ya. Ketika mau perang, si Abu Jahal ini ya, makanya kamu kalau punya anak kasih nama Abu, nanti dilihat. Kalau dia soleh kasih nama Abu Bakar. Nanti kalau dia biang kerok kasih nama Abu Jahal. Enggak intermezzo ya. Tentunya kita berdoa untuk anak kita semoga menjadi soleh semua ya. Oke. Kalau terlalu serius kan nggak enak juga, kadang-kadang ya intermezzonya guyonan ya. Oke, aku lanjutkan. Abu Jahal memobilisasi sama seperti sekarang ini kan. Di negara-negara tertentu kan masih ada wajib militer. Wajib militer itu dengan ketentuan laki-laki usia sekian-sekian, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, wajib maju ke medan tempur.
Gitu karakter. Jadi karakter manusia itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang ya sama. Sejarah itu selalu berulang ya begitu-begitu saja. Cuman temposnya, lokusnya, pelakunya saja yang berbeda. Substansinya sama. Ya. Kan terus ada wajib militer, kan kita ada di negara-negara tertentu masih ada itu. Setauku tolong dikoreksi kalau salah, Korea Utara itu masih menetapkan wajib militer. Ya. Nah, si Arab-Arab pagan ini di bawah komando si Abu Jahal ini menerapkan wajib militer. Semua laki-laki terjun ke medan tempur. Di antaranya adalah saudara muslim kita yang tidak mau ikut hijrah. Dia masih tetap di Mekah. Akhirnya dia harus maju ke medan perang melawan saudaranya sendiri yang Islam, padahal dia sendiri sudah Islam. Cuman dia padahal tidak ada halangan, tidak mau hijrah, dia tetap di tengah Makkah. Di Makkah diberlakukan oleh Abu Jahal wajib militer, majulah dia ke medan perang. Oke, akhirnya di dalam peperangan itu kalau nggak salah 6 atau 7 laki-laki ini tewas semua. Setelah itu sahabat tanya sama Kanjeng Nabi tentang saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang kemarin tidak mau hijrah, tapi kan mereka sudah Islam. Ya, akhirnya bertempur melawan kita dan tewas, itu di surga atau di neraka? Kanjeng Nabi terdiam. Baru turun ini ayat. Gitu loh ya. Kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Jadi kalau bisa hijrah tapi tidak mau hijrah itu dikategorikan menzalimi diri sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Kalau bahasa aku kan, lu kok bodoh amat sih gak mau hijrah? Kira-kira gitulah ya. Kalau bahasa aku ini ya. Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, maksudnya di Mekah ya. Malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah itu luas? Bukan hanya Mekah gitu loh kira-kira ya. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu gitu. Ya, terus dilanjutkan, maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan di sini. Jadi 6 atau 7 ya laki-laki yang tidak mau hijrah dan akhirnya kena wajib militer. Meskipun dia sudah Islam, dia harus berperang ya dengan tentara Islam yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi, dan akhirnya dia tewas. Tempatnya di mana? Di neraka. Dijawab sama Allah, tempatnya di neraka jahanam. Karena apa? Salah memihak. Salah memihak. Makanya judul kita, kemana hendak memihak? Ngerti? Salah memihak. Ini sekarang sudah huru hara zaman akhir. Suasananya sama sih. Ya, cuman beda manusia, beda waktu, beda tempat. Suasana sama, tidak akan berubah seperti itu. Ya. Apakah ini sudah masuk tahapan huru hara zaman akhir atau ini masih embrio? Ya masing-masing punya argumentasi, tapi suasana itu sudah ada sekarang. Maka kemana hendak memihak? Gitu. Ya. Jadi surat 97 dari An-Nisa itu berawal dari, tadi kan ada beberapa asbabun nusul ya. Ada 3 itu ya, dan sepertinya beda-beda atau saling melengkapi gitu ya. Asbabun nuzulnya itu ya. Makanya aku sampaikan yang ini aja karena yang 2 panjang-panjang ya. Karena ada yang mengatakan kalau singkatnya itu begini. Setelah tahu pasukan kita itu sedikit, terus dia balik ngikuti kafir, memihak ke kafir, perang lawan kita, lawan Islam maksudnya. Terus ada lagi yang bilang itu mereka tertangkap dikembalikan gitu ya. Ya namanya asbabun nuzul itu sama seperti hadis. Nanti kita lihat mana yang paling akurasinya tinggi sih ya. Aku memilih yang tadi itu, mereka tidak mau hijrah.
Kalau lihat narasi dari diksi-diksi di 97 itu lebih dekat ke sana. Makanya ditanya, kamu itu nggak mau pindah, gitu loh. Orang kamu sebetulnya bisa pindah, bisa hijrah, kamu nggak mau, gitu loh. Kan sudah jelas ini, ya. Bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Loh, mereka bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu, gitu loh. Jadi dari tiga, alhamdulillah Allah beri inspirasi kepada aku, ya. Aku tadi berpikir bagaimana menyaring tiga asbab nusul yang berbeda ini. Akhirnya aku menggunakan yang telah aku sampaikan itu, ya, bahwa dia memang ketujuh orang ini tidak mau berpindah, dan itu klop dengan narasi di dalam Al-Quran ini. Ketika ditanya Kanjeng Nabi, mereka di mana ya Rasulullah? Nabi terdiam, turun ayat, di neraka. Kenapa bisa di neraka? Salah memihak. Sudah Islam? Yes, oke. Tapi Allah bilang di neraka meskipun sudah Islam. Karena apa? Salah memihak. Dia perang pada posisi pasukan kafir, berhadapan dengan posisi Islam. Meskipun dia sebetulnya sudah Islam, tapi dia salah memihak. Akhirnya neraka. Ya. Kita lanjutkan ke 98. Ya. Nah, ini seperti yang tadi nih. 98, ya. 98. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan. Maksudnya jalan keluar untuk hijrah. Hijrah itu jangan kamu pikir gampang zaman era itu, ya. Dia kan harus cari ini lewat mana, arah kemana. Karena itu sebelum hijrah diperhitungkan semua ini supaya tidak terkejar, kan, gitu. Maka 98 mengatakan kecuali mereka yang tertindas, ya, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan, maksudnya jalan keluar untuk hijrah, ya, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Artinya ketika kamu hijrah tidak bisa dan akhirnya kamu tidak ada pilihan, kamu harus memihak berada pada posisi kafir, itu Allah kasih ampunan, Allah maafkan. Karena apa? Karena kamu tidak bisa hijrah. Tapi kalau yang 7 tadi bukan tidak bisa hijrah, tidak mau hijrah, dan dia akhirnya di pihak kafir, Allah tidak kasih ampun, neraka. Tapi seandainya karena dia tidak bisa hijrah, bukan tidak mau hijrah, dan ada di pihak kafir, itu masih Allah kasih ampunan. Gitu. Ya. Oke. Berapa tadi? 98, ya. Ini nanti sampai yang 100 ini. Terus kita lihat yang 99. 99 sudah, ya. Tadi 99 dimaafkan, ya. Kalau yang memang sekarang yang 100. Jadi endingnya di 100. Yang karena mau hijrah tidak bisa, ya. Atau seperti tadi Amir bin Yasir itu cakep kali itu, ya. Hijrah, ketangkap, dikembalikan, disuruh milih Islam atau kafir, ya, karena keadaan seperti itu, dan dia ngeri melihat peristiwa bapak ibunya ketika dieksekusi untuk mempertahankan Islam. Coba masukkan dalam otakmu, mempertahankan akidah sampai nyawa pun dipertaruhkan bapaknya Amir bin Yasir ini. Coba, ya, kalau pemahaman iman itu sudah masuk, ya, itu tentunya pakai logika, pakai nalar, ya. Mati itu bukan masalah, tapi iman tidak boleh keluar dari kehidupan kita, gitu loh. Makanya jangan karena susah, karena ini, karena itu, karena pacar kamu jual imanmu, kamu gadaikan ganti yang lain, tuh goblok namanya itu. Nggak ada orang jual iman di toko itu, ya. Makanya apapun alasannya, iman itu tidak boleh digantikan oleh apapun, ya. Paham? Nggak boleh. Contoh bapaknya, orang tuanya, mama ibunya Amr bin Yasir itu sampai dieksekusi mati, dipancung, ditusuk ibunya. Membela apa? Iman.
Karena iman itu sudah masuk, sudah mancep. Sampai mati pun dia tetap milih Islam. Sekarang gara-gara nggak punya sembako, hidup sulit, iman Islamnya dilego. Sekarang tergoda sama kecantikan, sama kegantengan, kawin campur agama, lama-lama agamanya dilukir jadi kafir lagi. Itu manusia seperti apa itu? Karena dia belum paham bahwa iman itu tidak boleh diperjualbelikan. Dia nggak ada tokonya. Ya, oke. Bagus nih ya, Amir bin Yasir akhirnya dia lari, bisa lari, akhirnya dia lari ya. Nggak sampai dieksekusi dan imannya tetap Islam. Ketika bersumpah tadi kan sumpah siasah ya. Kamu lihat di videoku tentang ada penjelasan tentang makar ya. Jadi makar itu jangan dipahami menurut kita, karena itu idiom Al-Quran dipahami menurut Al-Quran. Makar itu siasah ya. Siasah. Ini namanya siasah, makar gitu ya. Dilihat ini loh. Kamu lihat di sini, sungguh keterlaluan kata mereka Allah penipu. Lihat nampak lihat. Ya. Nah, di video itu dijelaskan tentang makar. Makar itu artinya siasah. Nah, ini Amir bin Yasir itu makar, bersiasah, berstrategi supaya dia tetap selamat, dan alhamdulillah akhirnya selamat dia ya. Kan itu satu waktu dia ada kesempatan dia lari ya. Nggak lagi di Mekah bersama kafir-kafir ini. Oke, sekarang yang ke 100 ya. Ini asik juga ini surat yang ke 100 ini. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini tempat hijrah yang luas. Jadi nggak usah khawatir, luas ya. Dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Coba, kamu hijrah, kamu belum sampai ke tempat tujuanmu, kamu tewas di jalan, kamu sudah dicatat sama Allah mendapat pahala hijrah. Ya. Pahalamu itu tetap ditetapkan tanpa dikurangi sedikit pun. Meskipun kamu belum sampai ke tempat tujuan hijrahmu. Di tengah jalan mungkin karena sakit, mungkin ketangkap, terus dieksekusi mati. Tetapi kamu sudah ada niat hijrah dan kamu sudah lakukan, cuman belum tuntas sampai ke tempat tujuan. Kamu mati di tengah jalan, Allah tetap tetapkan pahalanya untukmu. Coba. Ya. Jadi dalam suasana seperti ini, itu yang Allah lihat itu hati. Kita harus pandai bersiasat, makar, berstrategi. Seperti kami ya, waktu di Sumatera dulu, itu kalau nggak pandai berstrategi ya satu keluarga dibabat habis. Ya kita nggak ketemu paling ya. Masa ketika PRRI datang, enggak, saya Republik Indonesia gitu. PKI datang, enggak, saya Republik Indonesia gitu. Ya bubar ya. Nah, itulah yang namanya siasat. Tapi dalam hati itu yang akan dinilai oleh Allah. Begitu juga Amr bin Yasir itu, apa yang dalam hatinya itu yang dinilai. Meskipun dia secara mulut mengatakan ya sudah aku kembali kafir aja. Ya. Oke. Untuk memperluas cakrawala kita, lihat 29:10. Surat 29:10 ya. Surat 29 ya, laba-laba Al-Ankabut ya. Nggak boleh diterjemahkan ya, cukup kita tahu ya laba-laba gitu ya. 10 ya. Ya, kita baca ini ya. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui
apa yang ada di dalam dada semua manusia. Ya. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Itu di ayat 10 dan 11 ya. Quran surat apa ini? Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ya. 29 ya, 10 dan 11. 10 dan 11. Penekanannya di 11 tadi itu ya. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Karena apa? Tidak mungkin Allah tidak tahu apa yang di dalam hati hambanya. Gitu loh. Jadi ketika Allah lihat itu hatinya, oh ini munafik ini, apa beriman ini? Kalau beriman meskipun dia sumpahnya seperti Amir bin Yasir tadi, Allah tetap ampuni. Karena itu sebagai sebuah siasat. Tapi kalau dasar dia munafik, wah, mana bisa diampuni? Kesana ikut kesana, kesini ikut kesini. Iya, tidak ada ampun. Oke, itu kajian kita saat ini. Kemana hendak memihak huru hara zaman akhir? Sekarang aku kerucutkan. Udah berapa lama nih? Wah, hampir 1 jam. Iya. Gak bisa memang bikin video pendek ini ya. Sekarang aku kerucutkan ya. Zaman ini seperti ini, kamu sudah bisa lihat lah ya. Aku nggak usah deskripsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sudah seperti ini. Masalahnya sekarang kamu mau berpihak kemana? Apalagi sekarang dunia informasi ini sudah begitu liar, begitu terbuka, kita nggak tahu mana yang berita benar, mana yang berita ngapusi, apa orang bilang apa itu, hoax apa itu. Ini kita harus penuh menyaring dan kita akan berpihak kemana? Iya. Mulai kamu sekarang harus pandai-pandai menentukan sikap kemana kamu berpihak. Salah kamu berpihak, habis kamu. Habis. Seperti yang 7 pemuda tadi. Walaupun sudah Islam, salah berpihak, selesai sudah. Ya, ini zaman seperti ini sekarang. Ya. Cuma kan Allah juga memberikan solusi. Apabila dalam keterpaksaan kamu boleh makar, kamu boleh bersiasat. Yang penting dalam hatimu kamu tetap Islam menjadi milik yang paling dalam. Yang itu harus kamu jaga, yang tidak akan pernah tergoyahkan sampai kapan? Sampai kita mati. Seperti bapak mamanya Amr bin Yasir tadi itu. Ya. Jadi nanti pilihan itu, ya, suasananya akan menjadi begini. Lihat aja lah nanti, ya, akan menjadi begini. Sebentar. Dunia itu nanti akan menjadi begini. 2 kotak, ya. 2 kotak. Ini kotak Islam, ya. Ini kotak kafir, ya. Tapi ini jangan dipahami terlalu sempit ya. Jangan pahami terlalu sempit. Jangan kalau Islam tok, karena ini strategi ini, ya. Seperti yang aku bilang, ya. Bukunya ada di bawah, ya. Orang-orang Yahudi yang ada di Cordova itu sekarang Spanyol, ya, itu mereka merasa lebih nyaman hidup ketika Spanyol itu dikuasai oleh pemerintahan Islam. Kenapa? Mereka sudah mengalami enaknya hidup di bawah pemerintahan Islam. Tetapi ketika Islam akhirnya runtuh dan berbalik lagi dikuasai oleh Kristen, yaitu Katolik kalau nggak salah itu, ya, mereka merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan itu. Kalau nggak salah itu diberi 2 pilihan, ya, pindah agama atau keluar dari teritorial Spanyol. Karena bukunya justru yang nulis itu dari teman Kristen sendiri, ya.
Jadi jangan dipahami Islam itu terus orang yang tidak Islam tidak boleh di sini. Boleh. Karena ini sistem, ya. Ini sistem. Ada sistem Islam, ada sistem kehidupan Islam, ada sistem kehidupan kafir. Aku sudah berkali-kali bilang, ya. Orang kafir itu boleh hidup dalam sistem Islam. Seperti di Madinah Al-Munawwaroh itu ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan yang munafik-munafik, musik-musik itu juga ada di sana. Gitu ya. Jadi maksudku gini, jangan kamu pahami secara sempit. Islam semua harus orang Islam di sini, enggak begitu. Tapi dia harus tunduk terhadap sistem Islam. Nah, nanti itu dunia ini akhirnya seperti ini. Sistem Islam itu akan ketemu dengan sistem kafir. Ini nggak bisa rukun ini versus ini, ya. Dan ini Samuel Huntington, kapan-kapan kalau kita memang perlu dibahas kita bahas. Itu menurutku forecast yang disampaikan oleh Samuel Huntington itu salah. Tapi kesalahan itu bisa jadi memang dia salah, bisa jadi sebetulnya by design memang dia bikin salah. Ketika ya Uni Soviet yang notabene komunis itu runtuh, dia mengeluarkan sebuah pernyataan, akhirnya Islam akan berhadapan dengan Barat. Tapi faktanya kan tidak begitu. Karena apa? Samuel Huntington lupa ada satu kekuatan komunis yang itu bawah tanah. Samuel Huntington kira kalau Uni Soviet selesai, komunis selesai. Tidak semudah itu Samuel Huntington. Ya. Tapi kan aku juga boleh curiga, jangan-jangan Samuel Huntington juga sengaja membuat itu salah, atau memang itu dia benar-benar salah. Jadi bisa kesalahan yang disengaja dengan tujuan tertentu, bisa memang salah tidak disengaja. Yang nggak tahu, yang tahu hanya si Samuel. Kenapa? Kalau kita kemarin aku diskusi dengan ketua dakwahku ya, Dr. Suryadi, itu mengatakan, dicas deh habis ini, ya. Peneliti-peneliti di Amerika sana itu terkelompok menjadi 3. Ada yang murni peneliti, ada yang campuran, ada dia sekaligus peneliti sekaligus politisi. Tentunya ada muatan politik, atau ada yang memang dia sebetulnya politisi. Ini harus hati-hati. Kelompok yang murni akademisi itu mereka keluar dari 2 ini, tidak mau. Ya, Samuel Huntington ada di posisi mana itu yang kita belum bisa menentukan. Ya, yang politisi tentu setiap riset yang dia lakukan itu untuk kepentingan politiknya. Tetapi yang semi itu dia akademisi tapi bisa diatur oleh politisi. Itu juga tidak jauh beda. Nah, yang politisi murni tidak mau. Apapun hasil riset itu harus dikatakan. Nah, boleh jadi kalau pernyataan Samuel Huntington itu adalah sebuah roadmap, ya, peta jalan untuk bertarungnya antara Islam dan Barat. Dan pernyataan dia itu menjadi sebuah pengesahan gitu loh. Paham ya? Jadi kalau nanti Islam bertarung dengan Barat itu sudah nggak usah berbicara HAM wis. Karena memang harus begitu ceritanya. Kira-kira begitulah ya. Hipotesa itu seperti itu. Cuman kan aku bilang tadi, ada satu kekuatan yang Samuel Huntington itu nggak tahu apa, China. Komunis Rusia bisa runtuh, tapi China tidak bisa runtuh, dan sekarang dia menjadi raksasa. Gitu. Makanya, apakah nanti Islam akan berhadapan dengan siapa? Itu kita belum tahu. Ya kafir aja, wes tak tulis kafir, artinya goiru kafir. Ya, sorry. Antara Islam dan goiru Islam maksudku, ya. Kafir ini. Ya nanti apa ya kita lihat perkembangannya seperti ini, seperti apa, ya. Pertarungannya petanya seperti ini nanti. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, tentukan sikapmu. Kamu memihak di mana? Ada di kota ini atau kamu hidup di kota ini? Kamu di kota ini apa? Kamu di kota ini? Seperti tadi, 7 pemuda tadi.
Dia sudah masuk ini, tapi dia ada di kota ini. Ketika bertarung dan dia mati, neraka. Ya. Nah, sekarang ini kan nggak tahu ini apakah masih embrio apa sudah masuk tahapan. Ya, pertarungan pemikiran, pertarungan kekuatan dunia ini sudah mulai memanas. Ya, maka kalau sudah kita tahu peta roadmapnya seperti ini, ya itulah huru hara zaman akhir itu seperti itu, mengulangi lagi. Ya, jadi peristiwa yang dulu sudah dilakukan Kanjeng Nabi, kita juga akan mengalami nanti ini. Cuma nunggu waktunya aja kapan ini. Ya, kapan ini? Yang menarik itu kalau ada pertanyaan kenapa sih harus Islam? Karena Islam punya aturan, Islam punya sistem. Itu loh. Ya, maka dia akan berhadapan dengan sistem-sistem lain yang tidak kompatibel dengan Islam. Itu sudah naturali itu. Gitu. Ya. Jadi ini ya anggap saja ini sebagai tambahan wawasan kita tentang hijrah kemarin ya. Dan aku katakan ini lain topik ya, meskipun masih ada kaitannya ke sana, tapi ini sudah lain topik ya. Kemana hendak memihak huru hara zaman akhir ya? Sekarang ini sudah akhir belum? Suasana sudah kacau belum? Ya, dengan ada peristiwa wabah dan seperti ini sebetulnya mau kemana ini dunia ini dibawa? Akhirnya kan mau tidak mau pertarungan itu harus dilakukan. Itu ya. Dan adanya kajian ini setidak-tidaknya meskipun sangat sederhana kajiannya, kalian sudah bisa lah membaca petanya itu seperti apa nanti. Oke, itu kajian dari aku dengan sebuah pesan, jangan salah memihak. Kalau salah memihak, itu adalah kecelakaan dalam hidupmu yang tidak bisa kamu perbaiki lagi. Ya, ingat peristiwa 7 pemuda yang tidak mau hijrah. Ya, akhirnya mati dalam siksaan neraka. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi ya di kajian-kajian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nembah suwun.